Kita ke berita lainnya, saudara. Artis Nikita Mirzani menangis usai menjalani sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku lega karena kini tinggal menanti vonis yang akan dibacakan pada 28 Oktober. Nikita Mirzani menangis usai menjalani sidang dengan agenda duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Nikita mengaku merindukan keluarga karena sudah sekitar 8 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia pun berharap majelis hakim memberikan vonis bebas atas perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nangis akhirnya selesai setelah tunggu dulu. Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini, insya Allah terkabul sama Allah. Apa yang dijalani Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh bukan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Sebelumnya di persidangan, saudara, selebritas Nikita Mirzani menyebut jaksa penuntut umum tak bisa membuktikan dakwaan yang menyebut Nikita Mirzani memeras dan juga terlibat dalam pencucian uang. Nikita juga menilai jaksa tak profesional. Dalam repliknya telah membuat sebuah cerita fiktif dengan narasi-narasi yang penuh dengan karangan belakang, manipulasi dan fakta yang mengandung kebohongan, bukan didasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga kesimpulan jaksa yang mengatakan saya yang menyuruh Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dan meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Reza merupakan kesimpulan yang bohong. Bahwa begitupun dengan kesimpulan jaksa yang mengatakan saya bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengirimkan 3 gambar salmon DNA atau glowing buzzer cell, 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing buzzer cell yang telah diburamkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretiasari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp dijadikan sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys merupakan kesimpulan yang bohong. Karena faktanya di dalam chat aplikasi WhatsApp antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys telah terbukti tidak terdapat adanya jejak bekas riwayat pengiriman 1 gambar nota pembelian e-commerce salmon DNA yang ada jarum suntiknya. Sementara pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum juga menyebut bahwa Nikita tidak konsisten dan juga tidak sesuai fakta dalam persidangan pembelaannya. Kepada majelis hakim, jaksa meminta pledoi Nikita ditolak dan juga mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan 11 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 2.
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani kembali bergoyang velocity di depan awak media. Dalam dupliknya, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap, lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya bersama Reza Gladys dan Ismail Marzuki atau Mail sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita, tidak ada satupun saksi yang mendengar percakapan tersebut. Goyangan Nikita ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga kerap membuat heboh saat disidang. Pada sidang 25 September lalu, Nikita ditegur hakim karena meledek jaksa dengan berjoget velocity saat sidang ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Nikita merespons keterangan ahli dengan menunjuk ke arah jaksa, sembari menggoyangkan tubuhnya mengikuti tren goyangan velocity. Hakim ketua langsung menegur Nikita Mirzani karena tidak pantas dilakukan dalam sidang. Tak hanya itu, di akhir Agustus 2025, Nikita Mirzani juga membuat kehebohan. Nikita sempat menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan hakim. Usai sidang ditutup, Nikita bahkan menolak petugas membawanya kembali ke rutan serta menepis jaksa penuntut umum saat memakaikan rompi tahanan. Tak hanya itu, dalam sidang lanjutan lainnya, Nikita Mirzani juga sempat berdebat dengan jaksa dan petugas. Sebelumnya dalam sidang pembacaan replik, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan Nikita Mirzani. Jaksa meminta pledoi terdakwa ditolak dan mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada terdakwa. Dalam sidang tuntutan, Nikita Mirzani dituntut jaksa 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menurut jaksa, Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari uang yang ia terima. Nikita dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV.